Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir yang ada di Tanah Jawa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Selamat menyaksikan. Ketika cahaya Islam menyinari Jawa, Sabdo Palon memilih jalannya sendiri, meninggalkan jejak misteri yang abadi. Sabdo Palon, atau yang juga dikenal sebagai Sabda Palon, adalah sosok legendaris dalam tradisi Jawa yang erat kaitannya dengan masa akhir kerajaan Majapahit. Ia digambarkan sebagai seorang penasihat spiritual dan abdi setia Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Namun, di balik fakta sejarah yang samar, Sabdo Palon lebih dikenal melalui berbagai mitos, legenda, dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Jawa. Peninggalan Sabdo Palon, jejak yang sulit ditemukan. Serat-serat Jawa. Sabdo Palon sering muncul dalam berbagai serat atau naskah Jawa, seperti Serat Dharma Gandul, Serat Jangka Jayabaya, dan Serat Centini. Serat-serat ini memuat kisah-kisah tentang Sabdo Palon, ramalannya, serta perannya dalam masa transisi dari Hindu-Buddha ke Islam di Jawa. Gunung Tidar diyakini sebagai tempat pertapaan Sabdo Palon setelah meninggalkan Majapahit. Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah dianggap sebagai tempat keramat yang menyimpan energi spiritual Sabdo Palon. Tradisi lisan kisah-kisah tentang Sabdo Palon banyak dituturkan secara turun-temurun melalui tradisi lisan di masyarakat Jawa. Sabdo Palon penjaga tanah Jawa yang misterius antara mitos dan sejarah. Cerita-cerita ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa dan memperkuat eksistensi Sabdo Palon dalam ingatan kolektif masyarakat. Mitos dan legenda Sabdo Palon, antara mistis dan cerita rakyat. Penolakan terhadap Islam. Sabdo Palon digambarkan sebagai sosok yang menolak masuk Islam dan memilih untuk mempertahankan keyakinan Hindu-Buddha. Ia bahkan dikisahkan meninggalkan Majapahit setelah Prabu Brawijaya kelima memeluk Islam. Ramalan Sabdo Palon. Konon Sabdo Palon meramalkan bahwa Jawa akan mengalami masa kegelapan selama 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit. Setelah itu, Jawa akan kembali berjaya dan mencapai kemakmuran. Ramalan ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa hingga kini. Perjanjian dengan Syekh Subakir, dalam beberapa versi cerita, Sabdo Palon dikisahkan membuat perjanjian dengan Syekh Subakir, seorang ulama Persia yang menyebarkan Islam di Jawa. Perjanjian ini memungkinkan Islam berkembang di Jawa, namun Sabdo Palon tetap mempertahankan keyakinannya. Urban legend Sabdo Palon, antara fantasi dan sejarah Sabdo Palon masih hidup. Terdapat kepercayaan bahwa Sabdo Palon tidak benar-benar meninggal, melainkan moksa atau menghilang secara gaib dan masih hidup di alam lain. Beberapa orang bahkan mengaku pernah bertemu dengan Sabdo Palon dalam mimpi atau meditasi. Sabdo Palon sebagai pelindung Jawa. Sabdo Palon dianggap sebagai sosok pelindung spiritual bagi tanah Jawa. Konon, ia akan kembali muncul ketika Jawa berada dalam bahaya atau menghadapi ancaman besar. Bukti sejarah Sabdo Palon antara fakta dan misteri. Meskipun Sabdo Palon sering disebut dalam berbagai sumber sejarah Jawa, bukti sejarah yang konkret tentang keberadaannya masih sulit ditemukan. Sejarawan masih memperdebatkan apakah Sabdo Palon adalah sosok nyata atau hanya tokoh mitologis. Namun, terlepas dari perdebatan tersebut, Sabdo Palon tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Dengan memahami kisah Sabdo Palon, kita dapat menghargai kekayaan budaya Jawa dan merenungkan makna di balik mitos dan legenda yang berkembang di masyarakat. Sabdo Palon adalah simbol kesetiaan dan perjuangan mempertahankan keyakinan, sebuah kisah yang terus menginspirasi masyarakat Jawa hingga kini. Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas apa saja syarat yang harus dipenuhi Syekh Subakir? Di dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat di mana-mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Suatu hari, Sultan Turki saat itu yaitu Sultan Muhammad pertama mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam,
mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya, membuat Sultan Muhammad pertama sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim ahli ruqyah memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun, sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India untuk mengajak penduduk di Praja Keling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Praja Keling turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badrayana, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabda Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian Ki Semar pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia lindungi. Namun, dengan beberapa syarat. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa. Tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro. Apakah dari keempat persyaratan yang diajukan oleh Ki Semar diterima oleh Syekh Subakir? Jawabannya adalah iya, Syekh Subakir menerima keempat persyaratan yang diajukan oleh Ki Semar. Keempat persyaratan tersebut menjadikan Islam sebagai negara dengan penduduk beragama Muslim terbesar di dunia karena cara penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan cara yang baik, tidak memaksa dan tanpa peperangan. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan tentang kisah perjalanan dan perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.